Kak dibuka sih. Asong apa buka? Asong. Baik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatidzah dan ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah, sampai detik ini, sampai denyut jantung ini, Masya Allah, kita masih mendapatkan begitu banyak limpahan kenikmatan yang tidak terhingga, yang mana salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita semua sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik, yang itu merupakan wadhifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tugas para nabi dan rasul yang Allah utus untuk mendidik umat. Tempuh ini sebagai seorang adalah jalan yang mulia, karena mencontoh jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nikmat ini harus kita syukuri sebagai seorang pendidik, yang kita berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah dalam mendidik para sahabatnya. Karena tentunya kita menyadari masih miskin dengan ilmu, terutama ilmu tarbiyah Islamiyah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga agar tarbiyah itu sukses dan berhasil, maka kita dituntut untuk semangat meningkatkan ilmiah kita, meningkatkan tatbik ataupun praktek mendidik kita, dengan harapan kita sukses untuk mencetak generasi yang unggul, generasi yang berkualitas, generasi yang bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, yang kelak harapannya pahala itu akan mengalir meskipun kita sudah dipanggil oleh Allah, namun pahalanya tetap mengalir. Sehingga yang pertama, mengingatkan kepada diri pribadi dan ustadz dan ustadzah sekalian, nikmat ini harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya adalah semangat belajar tarbiyah Islamiyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi kita yang sudah berhenti ya semenjak tersebarnya COVID-19 kemarin, ya bulan-bulan kemarin. Maka alhamdulillah bisa kita lanjutkan kajian kitab kita, membahas kitab Nahwa Tarbiyah Islamiyah. Kalau Sabtu kemarin itu kajian bersama
ustadzah pengajar TK, kita membahas tarbiyah untuk anak-anak duna tamyiz, di bawah tamyiz. Itu halaman 40-an. Sehingga sekarang kita akan membahas untuk marhalah tufulah fi sinit tamyiz, ya, pada usia tamyiz. Itu bisa para ustadz dan ustadzah buka pada halaman yang ke-79. Kalau yang TK Rawdatul Atfal itu halaman 40-an, duna tamyiz, ya. Itu pasal yang kedua, Al-Faslu Tsani Marhalatut Tufulati fi Sinit Tamyiz. Pasal yang kedua yaitu marhalah, tingkatan, ya, at-tufulah, anak-anak fi sinit tamyiz, pada usia tamyiz. Nah, kita sering mendengar istilah tamyiz. Apa yang dimaksud dengan tamyiz di sini dan berapa usianya? Mu'alif menjelaskan, wahiyal marhalatul lati tamtaddu min sinnis sadisati taqriban awis sabi'ah. Usia tamyiz ini adalah marhalah yang dimulai dari usia 6 tahun atau 7 tahun, kurang lebihnya. Ini berarti sama ya dengan masuk SD ya. Masuk SD kan sekarang berapa tahun? 7 tahun ya. 5 tahun sekarang nggak boleh. Minimal 6,5 ya. Berarti cocok. Karena usia tamyiz. Kata mu'alif adalah usianya antara dimulai dari 6 atau 7 tahun illa qubailil bulugh awil khamisata asyata min umrihi. Sampai kapan ustadzah? Sampai ya kurang lebih sebelum balik atau sampai usia 15 tahun. Berarti tamyiz ini kurang lebih usianya 6 sampai 15 tahun. Berapa tahun? 6 sampai 15. 9 tahun. Berarti SMP masuk enggak? Masuk ya. SMP masuk. Berarti Masya Allah, ini termasuk marhalah yang tawilah, yang cukup panjang. Karena mulai dari 6 sampai 15 tahun. Wahiyya tashmalul marhalataini ta'limataini al-ibtidaiyah wal mutawassithah. Nah ini. Marhalah tamyiz itu ternyata mencakup marhalah ibtidaiyah SD wal mutawassithah dan juga SMP. Maka pembahasan ini sangat penting untuk guru SD dan guru SMP. Ai ma yuqaribu tis'a sanawat. Kurang lebih ini ada 9 tahun. Wa hiya marhalatun tawilatun tashtariku fi bidayatiha ma'a marhalatit tufulati duna sinit tamyiz wa tashtariku fi nihayatir rajulah. Jadi marhalah tamyiz ini ya berserikat, pada awal itu berserikat dengan marhalah tufulah duna tamyiz. Maksudnya akhir-akhir ya, 6 tahun ini apa? Ya masih ada kaitannya dengan marhalah duna tamyiz. Sehingga anak kelas 1 SD ya wajar karakternya, sikapnya itu ya masih anak-anak ya TK atau PAUD. Ya. Demikian pula marhalah ini juga kalau di akhir-akhir berarti usia 15-an itu sudah menginjak remaja, menginjak dewasa. Ya. Fahiya ta'khudhu min hadhihi syai'an wa ta'khudhu min tilka syai'an akhar. Jadi marhalah tamyiz ini yang mengambil bagian sedikit dari marhalah duna tamyiz dan marhalah dewasa. Ya.
fahuwa qad faraqa hayatat tufulatil ula bainama lam yasir ila kamali rajulah. Jadi marhalah tamyiz ini telah berpisah dengan kehidupan masa kanak-kanak yang pertama dan belum sampai usia dewasa. Terus di sini ada perkataan Imam Ibnu Qayyim yang intinya saja bahwasannya sebenarnya tamyiz di sini awal tamyiz itu tidak dibatasi dengan usia. Terkadang ada anak yang 5 tahun atau bahkan 4 tahun sudah tamyiz. Tamyiz itu maksudnya adalah ya'lamu ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu. Usia tamyiz itu sudah bisa mencerna perkataan orang lain. Sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim di sini membawakan perkataan salah satu sahabat yang sudah tamyiz dalam usia 5 tahun. Jadi tamyiznya anak itu tidak mesti 6 tahun. Terkadang 5 tahun, 4 tahun sudah tamyiz. Sudah yaqil mada sami'a. Sudah bisa mencerna, memahami ucapan orang lain, bisa menganalisisnya. Sehingga usia 6 sampai 7 tahun itu kan awal tamyiz. Sehingga para ustadz dan ustadzah, nah usia 7 tahun inilah ketika sudah tamyiz maka anak diperintahkan Sholat. Anak diperintahkan sholat 7 tahun karena sudah tamyiz. Kapan diperintahkan untuk dipukul ketika nggak mau sholat? Usia 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena kuwatut tamyiz yazdad wa yazid, karena kekuatan tamyiznya itu bertambah pada usia 10 tahun. Itu inti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Sekarang kita masuk saja al-mabhasul awal, pembahasan pertama. Halaman 81. Setelah kita memahami rentang usia berapa usia tamyiz ini, 6 sampai 15 tahun berarti cocok dengan kita, maka kita masuk al-mabhasul awal. Pembahasan yang pertama, khasaisu wal mumayyizat. Kekhususan dan keistimewaan usia tamyiz. Apa saja para ustadz dan ustadzah? Tamayyazat hadhil marhalatu amma qablaha bi iddati mumayyizatin aw khasais. Marhalah tamyiz ini memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan marhalah yang sebelumnya, dengan beberapa keistimewaan dan kekhususan. Famin dzalika, di antaranya at-tamyizu. Berarti keistimewaan usia tamyiz ini adalah apa? Ya tamyiz. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Wal muradu bihi an yakuna lis-sabi naw'u idrakin wa aqlin yumayyizu bihi bainal umur. Nah ini yang dimaksud dengan tamyiz di sini adalah bahwasannya anak itu memiliki kemampuan untuk memahami. Akal itu sudah mulai berjalan, mulai bisa menganalisis. Yang dengan akal maka anak bisa membedakan
di antara perkara-perkara yang bermacam-macam. Fayumayyizu ma yadurruhu mimma yanfa'uhu. Tanda anak itu sudah tamyiz, dia bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Kalau ada anak, ya, ada api terus disentuh, berarti dia sudah tamyiz belum? Belum tamyiz. Ada anak-anak lihat apa? Roda yang berputar kemudian disentuh, berarti apa? Berarti dia belum tamyiz. Karena dia belum bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang bermadarat. Wa yasturu auratahu anin nas. Dan usia tamyiz itu anak sudah bisa apa? Menjaga auratnya di hadapan manusia. Anak SD sudah bisa belum? Pak 56 sudah. Wa yatamakkanu minal akli wahdah bistiqamah. Dan anak usia tamyiz itu apa? Sudah bisa makan sendiri dengan terus-menerus, dengan istiqomah. Anak di bawah SD kan belum ya, kadang minta disuapi. Kama ya'rifu kaifa yatatahharu wahdah kadzalik. Anak usia tamyiz bisa mengetahui bagaimana cara bersuci sendiri, mandi sendiri, wudu sendiri, wa yaqdir at-tasarrufati wa ma yatarattabu 'alaiha. Dan sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan, dan sudah mengetahui apa dampak dan akibatnya. Lakin tamyizuhu la yablughu hadda tamyizil balighina alladzina kamulat alatuhumul aqliyah. Akan tetapi kadar tamyiznya itu tidak sampai ke batasan kadar tamyiznya orang-orang balik yang sudah sempurna akalnya. Sehingga para ustadz, ustadzah, kalau kita menyadari anak SD itu kekuatan tamyiznya itu tidak seperti orang dewasa, maka kita harus bijak di sini. Ketika mengarahkan, ketika memerintah, ketika melarang, ini harus disesuaikan dengan kadar tingkat pemahaman anak. Sehingga bahasa kita pun kepada anak-anak itu harus menyesuaikan, yang mudah dipahami oleh mereka. Karena akal mereka tidak sematang akal orang dewasa. Sehingga terkadang ini anak-anak sudah dibilangin kayak gini kok enggak mudeng, kok kadang banyak anak salah paham. Ya itu wajar. Kenapa? Karena memang alatul akliyahnya tidak sesempurna orang dewasa. Meskipun apa? Fahuwa yafhamul khitaba wa yaruddul jawab. Meskipun anak SD, anak usia tamyiz itu sudah bisa memahami ucapan orang lain dan mampu untuk menjawabnya. Ai idza kullima bi syai'in min maqasidil uqala fahimahu wa ahsana jawaba anhu. Artinya apa? Artinya jika diajak bicara dengan sesuatu yang dimaksudkan oleh orang-orang dewasa, maka bisa memahaminya dan bisa menjawab dengan baik. Akan tetapi apa? Ya kadar tamyiznya tidak sebagaimana orang dewasa. Namun kita tidak berkecil hati. Kenapa? Wa yaqwa tamyizus sabi wa yashtad
Karena tamyiznya anak-anak itu akan menguat dan akan semakin bertambah. Wa tattasi'u madarikuhu bintiqalihi min awali marhalati sinit tamyiz ila wasatiha ila akhiriha. Bahkan apa? Akan semakin meluas, ya. Pengetahuan anak, tingkat pemahamannya itu akan semakin meluas, dimulai sejak marhalah tamyiz yang pertama, kemudian pertengahan, kemudian akhir. Jadi yang harus kita pahami bahwasannya marhalah tamyiz itu dibagi marhalatul ula, terus apa? Wasatiyah, al-wasat, dan akhir. Tinggal 9 dibagi 3. 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, dan 3 tahun yang itu apa? Berikutnya. Berarti kalau SD ya kelas 1 sampai 3 itu beda. Ya, kelas 1 sampai 3, 4 sampai 6, kelas 1 SMP sampai 3 SMP. Kita harus menyesuaikan dengan kadar tamyiz mereka. Haitsu yadharu at-tafkirul mantiqiyyu ladas sabi. Dalam usia tamyiz di sini akan nampak apa? Kemampuan anak berpikir. Wa yarbitu bainal ahdasi wa asbabiha. Anak SD itu sudah bisa mengkaitkan kejadian-kejadian dan sebab-sebabnya. Sudah bisa memahami sebab akibat. Kama tadharu qudratuhu ala iktisyafil alaqati bainal asya'. Sebagaimana usia tamyiz itu akan kelihatan kemampuannya untuk menyingkap hubungan-hubungan, ya, antara satu hal dengan satu hal yang lainnya. Wal qudrah 'alal ityani bi afkarin jadidah. Ini. Jadi kita tidak heran ketika apa? Ketika anak SD itu usul atau saran. Ustadz usul, ustadzah usul, ya. Ada saran karena apa? Mampu untuk, ya, memberikan pemikiran baru. Sebuah saran, sebuah terkadang malah apa? Kritikan. Ya, anak usia SD, ya. Biasanya kritis, ya. Ya, kritisnya itu kalau apa? Ustadz kok nggak pulang-pulang gitu, ya. Lama gitu, ya. Lapar. Nah. Karena memang ini sudah tamyiz, sudah bisa memberikan pikiran baru, ya, memberikan masukan. Lakinnahu tamyizun naqisun binisbati ila tamyizil mukallafin. Akan tapi sekali lagi tamyiznya mereka masih kurang, masih belum sempurna jika dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Ya, sama saja apakah apa berkaitan dengan kemampuan akal atau, ya, pengalaman. Wa hadas sabi al-mumayyiz lahu ahkamun katsiratun fil fiqhi mutarattibah, ya, ala kaunihi mumayyizan. Jadi anak dalam usia tamyiz itu sudah, ya, di sini dikaitkan dengan hukum-hukum fikih. Sebagaimana para ulama madhab, ya, ulama yang 4, ya, itu biasanya dalam kitab-kitab fikih mereka berbicara tentang masalah fikih yang berkaitan dengan anak usia tamyiz. Contohnya apa? Contohnya hukum Islamnya anak usia tamyiz, sah enggak? Apa hukum murtadnya anak usia tamyiz, sah enggak? Dan apa hukum anak usia tamyiz itu mengimami sholat berjamaah? Itu sah enggak? Ya. Kira-kira sholat jamaahnya sah enggak? Bahkan ada juga pembahasan bagaimana persaksian anak usia tamyiz ketika melihat hilal Ramadan itu, ya.
diterima nggak persaksiannya? Ya, sumpahnya diterima nggak? Wasiatnya terima nggak? Terus proses jual belinya bagaimana? Sah nggak? Ini dibahas dalam kitab-kitab fuqaha. Ya. Hukum-hukum yang banyak yang berkaitan dengan apa? Usia tamyiz ini. Maka ini menunjukkan pentingnya pembahasan marhalatut tufulah fi sini tamyiz. Ya. Berikutnya, yang kedua, keistimewaan yang kedua adalah ta'addudu masadirit tarbiyati wat taujih. Anak usia tamyiz itu apa ustadz dan ustadzah? Bermacam-macamnya sumber tarbiyah dan pengarahan yang ia dapatkan. Bibulughi sabi hadhil marhalata yabda'u khurujahu minal manzili wa yazdad. Anak usia tamyiz itu sumber tarbiyahnya, sumber pengarahannya itu semakin bermacam-macam. Maksudnya apa? Pengaruh yang ia dapatkan itu semakin luas. Kenapa? Karena ketika anak sudah sampai usia tamyiz ini, maka dia akan mulai keluar dari rumah. Semakin bertambah kadar keluarnya dari rumah. Beda dengan anak di bawah SD. Anak balita. Itu kan biasanya kalau anak balita lebih sering di rumah. Berbeda dengan anak SD yang kadar keluar rumahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan anak balita. Maka sering keluarnya anak SD dari rumah ketika terutama pulang sekolah itu akan banyak mendapatkan pengaruh-pengaruh yang berada di luar rumah. Dia akan mendapatkan pengaruh dari teman-temannya, dari tetangganya. Maka kata beliau, wa yabda'u dauratul mu'assirati al-kharijiyah fi dhuhuri wa ta'sir. Maka dimulailah ya bagaimana peran ya pengaruh-pengaruh dari luar yang itu bisa membentuk kepribadian anak dan sangat mempengaruhi. Ini yang menjadi tantangan kita. Kenapa? Mungkin para ustadz dan ustadzah bisa mengontrol anak di rumah dengan baik. Bisa menanamkan tarbiyah Islamiyah di rumah masing-masing. Tapi yang jadi masalah, kan tidak mungkin anak itu kita kurung di rumah. Nggak boleh sosial dengan teman-temannya. Ini juga keliru, kurang pas. Nanti kalau anak usia tamyiz ya terlalu kita kurung di rumah, nggak boleh bermain dengan anak-anak tetangga. Nanti apa? Nanti jiwa sosial anak itu juga akan terpengaruh. Jadi akan berkurang. Nanti anak terkadang menjadi pemalu, pendiam, nggak mau bergaul dengan temannya. Itu ketika orang tua mengkungkung ya, mengurung anaknya di rumah. Demikian pula kalau terlalu kita umbar istilahnya. Terlalu kita biarkan anak itu bergaul dengan siapa saja bebas di luar, itu juga salah. Terutama nanti kalau ketika bergaul dengan anak-anak yang tetangga yang mungkin memberikan pengaruh negatif. Contohnya HP. Biasanya kalau di rumah nggak kita kasih fasilitas HP,
Tapi ternyata dia senang keluar. Kenapa? Karena bisa main HP dengan anak tetangga. Ya. Contohnya apa? Film-film yang ada di televisi. Di rumah bisa kita kontrol filmnya. Atau mungkin ada yang tidak punya televisi. Tapi kalau sudah main ke tetangga, beda lagi ya. Gak tahu yang dilihat apa. Terkadang kita juga aneh. Kadang kita mendapatkan anak itu mengatakan suatu mufrodat, kosakata, yang itu kosakata yang tidak baik. Ya, kosakata yang negatif, yang tidak baik. Lah dapatnya dari mana? Ternyata dari teman-temannya. Teman-teman apa? Ya teman-teman di sekitar lingkungan ya rumahnya. Maka para ustadz dan ustadzah, kita harus memahami hal ini. Ternyata di sana ada faktor eksternal, faktor luar yang ada di sekitar kita. Maka nanti akan ada ya solusi bagaimana untuk mengatasi pengaruh negatif dari luar. Kama yadharu asrul manhajid dirasi ala sabi min khilalil ma'arif allati tu'ta lahu. Ya. Wa yadharu aidan asrul khultah ma'az zumala. Ya sebagaimana akan nampak pengaruh apa? Metode pembelajaran yang tepat bagaimana untuk anak ya. Melalui apa? Ya pengetahuan-pengetahuan yang diberikan kepadanya. Dan akan nampak pula pengaruh bergaul dengan teman-temannya, dengan tetangganya. Wahuna tadharul muskilah. Sehingga apa? Di sini munculnya muskilah. Ya. Muskilahnya bagaimana? Wa huwa ma idza kanat hadhil masadiru mukhtalifatan wa ta'malu fi ittijahatin mutadadah. Nah, muskilahnya adalah ketika prinsip tarbiyah yang kita tanamkan di dalam rumah itu berbeda. Berbeda dengan apa? Dengan tarbiyah yang ada di luar. Saling bertolak belakang. Kita mengajari anak kalau makan tangan kanan, ternyata ketika makan bareng dengan teman-temannya yang di luar apa? Diajari makan tangan kiri. Ya. Kita di rumah membatasi anak-anak dengan nyanyian-nyanyian atau musik yang tidak mendidik di sini ya. Ternyata di luar itu apa? Dia diajari oleh teman-temannya. Dan anak itu kalau apa? Menghafal nyanyian atau lagu itu cepat banget. Cuma beberapa kali apa? Dengar langsung hafal. Ini dapatnya dari mana? Di rumah kan nggak nyetel lagu ini, tapi dapatnya dari mana? Ternyata apa? Tetangga nyetel tipnya atau kenceng banget ya, sehingga bisa membekas. Kita pun mungkin juga apa? Dewasa sekarang masih ingat ya, masih membekas ya. Fa'alal murabbi al-abawani wal muallim. Maka wajib bagi seorang murabbi, bagi orang tua, bagi pengajar, an yatahassaba lidzalik. Harus apa? Harus introspeksi. Harus yang mengawasi. Anak ini kira-kira kalau keluar rumah mainnya sama siapa? Jadi kita tidak boleh masa bodoh. Makanya prinsip kita sebenarnya al-jaru qablad dar. Sebelum bangun rumah, kita apa? Dituntut untuk mencari lingkungan yang baik. Al-jar qablad dar, tetangga dulu baru rumah. Karena Masya Allah nikmat yang besar jika punya tetangga yang soleh,
yang insya Allah anak-anaknya tetangga yang soleh itu akan apa? Insya Allah akan diperhatikan tarbiyahnya, sehingga akan mempengaruhi anak-anak kita juga. Ya. Fayakumu bi amaliyati tahsini au ulayah ya. Di sini apa? Maka pentingnya memberikan apa? Memberikan perlindungan, penjagaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau sebelum anak itu keluar rumah, maka apa? Maka harus diwanti-wanti, dipesen. Nanti kalau main sama ini, kalau diajak ini. Jadi anak itu ketika keluar rumah ingat dengan pesan orang tua. Ini namanya tahsin, memberikan benteng, perlindungan atau penjagaan. Fa yubayyinu lahu an la yutabi'a ahadan minaz zumala aw mimman hum fi sinihi ala qaulin aw fi'lin illa ba'da ardihi ala murabbihi. Maka orang tua menjelaskan kepada anak agar anak itu tidak mengikuti seorang pun dari teman-temannya yang seusia, tidak mengikuti perkataan atau perbuatan mereka sebelum apa? Minta saran, sebelum apa? Sebelum minta keterangan terlebih dahulu kepada orang tua atau murabbi. Ketika anak keluar ya rumah mendapatkan sesuatu yang baru, maka anak apa? Kita kasih nasihat. Kalau mendapatkan sesuatu yang baru dari teman-temanmu, maka coba tanya kepada ayah dan ibu ya, perkataan atau perbuatan tersebut kira-kira baik atau tidak. Ini bagus sekali. Jadi kadang Bi tadi ada teman tadi mengucapkan seperti ini, kira-kira baik enggak? Umi tadi ada teman melakukan seperti ini, kira-kira baik atau tidak? Ini kita arahkan. Ketika anak keluar rumah mendapatkan suatu ucapan yang baru atau pekerjaan yang perbuatan yang baru yang masih janggal dalam hatinya, itu apa? Dijelaskan dulu, minta penjelasan kepada orang tua, kira-kira baik atau tidak. Wa yuhaddiruhu min mutaba'ati man la ya'rifuhum. Kalau anak keluar rumah, jangan lupa Ustadz-ustadzah, anak itu diwanti-wanti, jangan mengikuti orang yang tidak dikenal. Nanti malah apa? Diculik. Diambil apanya? Diambil ginjalnya. Kan kita kadang mendengar ya berita apa? Penculikan anak pulang dari SD, nggak sampai rumah ternyata ya diculik. Walau qalu lahu nahnu asdiqa'u abika aw nahwi tilkal kalimat. Meskipun orang yang tidak terkenal, yang tidak dikenal tersebut mengatakan apa? Kami adalah teman bapakmu, teman abimu. Ayo tak antar ke rumah. Ini penting sekali. Jadi kalau kita tanamkan dalam anak itu apa? Tidak mudah percaya dengan orang lain yang tidak dikenal. Karena anak itu kalau sudah diiming-imingi apa? Diiming-imingi contohnya permen atau uang. Nanti dibeliin es atau yang lainnya, akan terpengaruh. Kalau enggak diperingatkan. Wa yuhaddiruhu aidan min rukubis sayyarati ma'al ghuraba aw awistihabihim. Dan juga memperingatkan anak
dari apa? Naik kendaraan bersama orang-orang asing yang tidak dikenal. Jangan menyertai mereka. Hatta law qalu lahu nahnu nusiluka ilal bait. Meskipun mereka orang-orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan, kami akan menghantarkan kamu ke rumah, ya. Sini tak antar ya ke rumahnya. Kama yulahadhu as-sulukul jadidul ladzi yatru 'ala as-sabi. Ini yang susah, ustaz-ustazah. Kepekaan orang tua. Bagaimana menjadi orang tua yang peka, memperhatikan perilaku anak yang aneh, yang mulai berubah, yang muncul pada diri anak. Jadi kalau ada muncul sebuah perilaku atau sikap yang negatif, mulai muncul, nah ini harus apa? Segera kita sadari sebelum terlambat. Karena ini efek lingkungan ini sangat buruk sekali. Ya, ketika apa? Anak itu tinggal di lingkungan yang buruk. Ya, bagaimana kita peka dengan perubahan sikap pada diri anak. Wa yatatabba'uhu, ya, tatabba'uhu wa ya'rifu min aina ja'ahu awik tasabahu. Jadi harus apa? Tatabbu. Harus benar-benar mengikuti, harus tatabbu, meneliti dan berusaha mengetahui dari mana datangnya ucapan ini, dari mana dia itu dapatnya perilaku ini. Jika ada sikap atau tutur kata yang kurang baik, ini dari mana? Kita kan nggak ngajari ya. Ketika di rumah mungkin nggak ngajari, ini kok mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Fa in kana sulukan hasanan asyada bihi. Jika seandainya perilaku atau sikap tersebut baik, maka kita puji. Wa in kana ghaira dzalika falyamal ala ta'dil masar. Jika toh ternyata anak itu mendapatkan pengaruh yang tidak baik dari luar, sehingga dia mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak baik karena terpengaruh teman, maka apa? Maka tugas kita adalah meluruskan, memperbaiki ucapan atau perilaku anak yang tidak baik tersebut karena terpengaruh dari luar. Wattaqlil, ya, wattaqlili min asaril masadiril kharijiyah. Ini, jika ternyata efek dampak, ya, dari luar itu sangat buruk bagi anak, maka kita harus meminimalisir, harus menyedikitkan pengaruh yang bersumber dari luar tersebut. Berarti apa? Perlunya kita itu membatasi waktu anak bermain di luar. Jam bermain kapan? Kita juga perlu membatasi anak-anak kalau bergaul dengan ini jangan. Ketika kita mungkin tahu kalau efeknya buruk sekali seandainya bergaul dengan anak tetangga ini. Ya. Tidak mengapa. Jadi kita batasi waktu, tempat juga, ya. Waktu, tempat dan siapa saja yang dia boleh bergaul. Karena dampak yang besar ini. Wa minal munasibi fi dzalik an yahrisal abu ala ikhtiyaril madrasati allati yantami ilaiha ibnuhu. Ya. Maka di sini yang munasib, yang cocok dalam masalah ini juga apa? Seorang ayah itu harus semangat untuk memilihkan sekolah yang baik, yang anak itu bisa berkembang, bisa tumbuh berkembang dengan baik,
ya pada sekolah tersebut. Kama yahrisu ala ikhtiyaril hayyil ladzi yaskunu fihi. Sebagaimana semangat untuk memilih ya tempat tinggal, memilih kampung yang dia tinggal di dalamnya. Li'anna sukanahu hum jiranuhum. Ya karena apa? Karena penghuni kampung tersebut ya nanti akan menjadi tetangganya. Wa uladuhum asdiqa'u waladihi. Ini ya, anak tetangga itu nanti adalah teman anak-anak kita. Sehingga apa? Sehingga harus berusaha untuk mencari lingkungan yang baik. Nah, masalahnya ustadz dan ustadzah mungkin kita tidak mendapatkan dua-duanya sekaligus. Kalau kita mendapatkan dua sekaligus, alhamdulillah, sekolah yang baik, lingkungan tempat tinggal yang baik, maka kita memuji pada Allah, bersyukur. Terlebih lagi kalau di rumah juga kondusif, kita bisa mentarbiyah dengan baik. Jadi tarbiyah di rumah, di sekolah dan lingkungan ini yang kita harapkan pengaruhnya baik. Nah, yang menjadi tugas kita ketika di rumah sudah kita berusaha didik dengan baik, kita pilihkan sekolah yang baik. Namun ketika lingkungan kurang mendukung, nah ini tugas kita. Harus bagaimana ya kita itu membatasi pergaulan anak ya di luar ketika mendapatkan dampak-dampak yang negatif. Iya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang intinya bahwa lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan karakter anak. Ya, maka tugas kita bagaimana memilih lingkungan yang baik. Sebelum kita akhiri, sebagaimana biasa, barangkali ada pertanyaan Ustadz dan Ustadzah, kita persilahkan. Ini adalah muqaddimah, ya muqaddimah setelah lama kita libur ya, untuk membangkitkan semangat kembali belajar tarbiyah Islamiyah, dan kita harus memahami kekhususan atau keistimewaan ya, usia anak-anak SD itu seperti apa, sehingga kalau kita mengenal karakter dan usia mereka itu yang cocoknya itu seperti apa, kita terapkan pendidikan seperti apa, maka insya Allah akan bisa membuka ya hati kita untuk ya lebih semangat dalam belajar. Ya demikian, monggo para ustadz dan ustadzah, jika ada yang perlu didiskusikan kita persilahkan.